Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, sebelum itu, apakah manfaat dari program linier itu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang matematika dan ekonomi, program linier dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Dalam bidang farmasi, program linier juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya adalah seperti berikut ini ya. Ada 4 ya. AX plus BY kurang dari C, dan seterusnya sampai yang ke bawah, hanya beda tandanya saja. Ada yang kurang dari, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari, ada yang lebih dari sama dengan, dimana A ini dan B ini disebut sebagai koefisien, dimana A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan AB anggota bilangan real ya. Yang C ini disebut sebagai konstanta, C ini anggota bilangan real. Dan X, Y, X dan Y ini disebut sebagai variabel, di mana X dan Y ini adalah anggota bilangan real ya. Contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, 4X plus 6Y lebih dari sama dengan 10. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, termasuk ya, karena lengkap sesuai dengan bentuk umum. Yang kedua, apakah ini juga iya bentuk pertidaksamaan linier dua variabel? Iya, ini juga iya. Yang ketiga juga iya. Kenapa? Karena di sini y-nya sama dengan 0 ya. Yang ketiga masuk. Yang keempat, ada tanda kuadrat sehingga ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang terakhir, ada 6xy ya, sehingga ini pun bukan termasuk dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke contoh soal. Yuk, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6 ya. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi langsung kita jawab ya. Langkah pertama, kita harus mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan, sehingga diperoleh 3x plus 2y sama dengan 6. Jadi kita ubah yang ini ya, sehingga menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, kita mencari titik potong dari garis tersebut ya. Yang pertama ya, untuk x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Kita tutup yang X, sehingga diperoleh 2Y sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 3 ya. 6 dibagi 2. Untuk yang Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Kita tutup yang Y. 3X sama dengan 6, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2, sehingga diperoleh titiknya yang ini menjadi 0,3 ya, 0,3, yang ini menjadi 2,0. Selanjutnya kita akan menggambar garis ini dalam koordinat kartesius ya. Ada dua sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat, kita tentukan titiknya pada masing-masing sumbu. Yang pertama 0,3, maka X-nya 0, Y-nya 3, sehingga di sini ya 0,3. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4. Untuk yang kedua 2,0, sehingga y-nya yang 0 ya, sehingga di sini titiknya 2,0. Nah, setelah itu kita harus menarik garisnya ya. Nah, ini adalah garis dari pertidaksamaan 3x
plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Gimana caranya? Kita harus memilih salah satu titik uji, ya. Misalnya kita ambil yang di sini 0,0, ya. Langsung kita substitusi ke persamaannya, ya. Terus di sini titik uji 0,0, ya. Maka 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan 6. Betul atau salah? Salah ya nak. Salah ya. Kenapa? Karena 0 nggak mungkin lebih besar dari 6. Sehingga nggak mungkin daerah penyelesaiannya di sebelah sini, ya. Daerah penyelesaiannya pasti ada di sebelah sini. Nah, makanya kita arsir yang sebelah sini. Paham? Oke ya, gampang kan? Nah, kalau tadi kita menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya menggunakan titik uji, gimana caranya kalau menentukan DHP tanpa menggunakan titik uji? Nah, ada beberapa bentuk ya. Yang pertama, jika A lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis, ya. Kalian bisa perhatikan yang ada di layar handphone kalian. Ada 4 DHP tanpa menggunakan titik uji, ya. Jika A positif, terus tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka ada di sebelah kiri, dan seterusnya, ya. Itu menjadi patokan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yuk langsung ke contoh soal, ya. Ada sebuah persamaan 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, ya. Yang pertama tadi kita ingat, kita harus mengubahnya menjadi persamaan, ya, sehingga diperoleh 3x plus 5y sama dengan 15. Selanjutnya kita mencari titik potongnya, ya. Untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan berapa? 3, ya. Selanjutnya, untuk y sama dengan 0, maka x-nya menjadi 5. Sehingga diperoleh titik potongnya yang pertama 0,3, yang bawah 5,0, ya. Selanjutnya akan kita gambar dalam bidang koordinat kartesius. Ya, ada sumbu x dan sumbu y. Oke, kita tentukan titiknya. Yang pertama 0,3, yang 0x sehingga ada di sumbu y di sini, ya. 0,3. Selanjutnya yang bawah 5,0. Tuh 2, 3, 4 di sini 5,0. Langsung kita tarik garis. Nah, ini adalah garisnya. Lalu kita lihat DHP-nya di mana? Kita lihat dari yang atas, ya. Kita lihat A-nya di sini. A-nya positif, ya kan? Tandanya kurang dari sama dengan, sehingga daerah penyelesaiannya pasti ada di sebelah kiri, ya, yang sini berarti. Ya, dia pada sebelah sini karena dia ada yang sesuai dengan yang di atas, ya. A positif, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, sehingga daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Gampang kan? Nah, tadi kita udah belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita akan masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang namanya sistem berarti dia
terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan, sehingga ada dua pertidaksamaan. Yuk langsung ke contoh soalnya. Ada pertidaksamaan yang pertama ya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 ya. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Yang pertama kita mengubah menjadi persamaan ya. Sehingga yang pertama 2x plus y sama dengan 4, lalu kita cari titik potongnya ya. Untuk x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Y-nya sama dengan 4. Untuk y sama dengan 0, x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2, sehingga diperoleh titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Untuk yang kedua, pertidaksamaan kedua ya, 2x plus 3y sama dengan 0 ya. Untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan, mohon maaf, ini 6 ya, 6. Maka y-nya sama dengan 2. Untuk y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3, sehingga diperoleh titiknya adalah 0,2 dan 3,0 ya. Oke, sampai di sini paham ya nak ya? Selanjutnya kita akan menggambar ke dalam diagram Kartesius. Sumbu X, sumbu Y ya. 2, 3, 4. Oke, titik yang pertama 0,4 dan 2,0. 0,4 berarti di 2, 3 di sini ya. 0,4, lalu ada 2,0 di sini. 2,0. Sehingga kita tarik garis. Nah, anggap aja lurus anak ya. Oke, yang kedua 0,2, 3,0. 0,2 di sini ya. 0,2, 3,0. Kita tarik garis juga. Nah, diperoleh garis seperti ini ya. Yang ini adalah garis 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Yang ini adalah garis 2x plus y lebih dari sama dengan 4 ya. Kita akan menentukan daerahnya ya. Yang pertama kita lihat, untuk persamaan pertama 2x plus y lebih dari sama dengan 4, dia hanya positif dan tandanya lebih dari, sehingga dia ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti di sebelah sini daerah penyelesaiannya. Ya, ini yang garis yang pertama. Karena A-nya positif dan tandanya lebih dari sama dengan. Yang kedua, A-nya positif, tandanya juga sama, sehingga dia juga pasti di sebelah kanan. Ya, sebelah sini berarti. Oke, yang ketiga, kita lihat ada garis X lebih dari sama dengan 0, sehingga X-nya pasti positif. Maka ini, ya. Positif. Yang ketiga, Y-nya juga lebih dari 0, maka Y-nya juga pasti positif. Sebelah sini, ya. Ini gambarnya agak aut-autan, nggak apa-apa ya nak ya. Nah, kita lihat nih dari gambar ini, daerah mana yang ketiga-tiganya mendapat arsiran. Yang mana coba? Yang mana? Yang ini ya.
Daerahnya pasti yang ini nih daerahnya. Nah, daerahnya itu ya nak ya. Paham sampai sini? Oke. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Untuk sebagai tambahan pengetahuan, kalian boleh mencari sumber informasi lain agar kalian menjadi lebih paham tentang materi ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.